Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mencurahkan rahmatnya buat kita semua. Sehingga di hari ini, tepatnya di hari Senin, masih berjumpa dengan kami di program Cita Kita Serambi Islami. Dan insya Allah nanti kita akan membahas kajian kita dengan tema yaitu sinergitas seorang hamba. Dan kami harapkan juga para pemirsa dengan sikap sempurna sambil kita belajar menyiapkan Al-Qurannya. Catatan yang lalu mudah-mudahan catatan ini menjadikan amal kebajikan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan bahagia sekali karena hari ini tidak cuma saya sendiri, tapi kita didampingi dengan jamaah-jamaah yang sudah siap mau belajar. Dan ini adalah kelihatannya anak-anak SMA semua ini. Ya, ini rombongan dari Majelis Taklim An-Numaniyah Kebayoran Lama, pimpinan Bunda Dr. Haji Nurman Nugraha MA. Assalamualaikum. Cuma saya dan guru kita aja nih yang kelihatannya ganteng-ganteng, emang bener ya. Dan mudah-mudahan sebenarnya jaga jamaah dan pemirsa di rumah begitu semangat untuk belajar di subuh hari ini tepatnya. Dan tidak cuma hanya jamaah dan juga saya, tetapi juga bahagia sekali karena kita juga dihadiri ini guru kita yang selalu tawadu, selalu membersamai ya dalam syiar dan dakwahnya juga, karena beliau pun juga kepadatan keduanya luar biasa. Kita hadirkan dengan kerendahan hati kita, guru kita semua, dai berjuta pemirsa, yaitu Kiai Haji Agus Termawan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raka, sehat ya? Alhamdulillah, Kiai sehat ya. Alhamdulillah, semoga panjang umur, Amin, berkah amin. dunia dan akhirat. Amin. Pemirsa kita juga, ibu-ibu sehat semua. Dan pemirsa juga kita berdoa semoga tetap sehat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Bagi yang belum sembuh kali ya, masih ada di rumah sakit, di hidungnya masih ada nasogastric tube, di mulutnya ada endotracheal tube. Saya lihat itu ada IV line, di tangannya ada central vena pressure. Ada juga elektrokardiografi, Allahu Akbar, yang tut rumah sakit tuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita doain biar sembuh, amin ya. Amin. Biar sehat, amin. Allahumma rabban nas azhibil ba'as isfi anta syafi. La shifa'a ila shifa'uka shifa'an taman. La yughadiru sakoman. Khusus kepada pemirsa yang kurang sehat, Allah berikan kesembuhan. Amin. Sehat, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin. Yang sudah sehat, sehat-sehat dan sehat. Amin ya Amin, rabbal Allahu Akbar. alamin. Ya, demikian Pak Raka. Ya itulah ciri khas Kiai. Sebelum juga nanti selesai pemateri ya, langsung Anda mendoakan. Dan juga nih hari ini biar menjadi berkah buat kita semua, jamaah juga pemirsa di rumah. Kita sama-sama akan memulai pengajian kita, talim kita pagi hari ini. Tapi nanti saya kenal dulu nih, karena beliau pun juga sama-sama sehari-hari sebagai pensiar pendakwah, bahkan segera menjalani tahfidznya untuk membagi ilmunya kepada anak-anak santrinya. Ini sudah hadir yaitu kori kita tercinta Ustadz Asep Syafuddin. Assalamualaikum Ustadz juga, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Bang Raka. Bang Raka sehat? Alhamdulillah. Senang berjumpa kembali ya hari ini ya. Sama-sama. Oke, nah langsung saja pemirsa, karena Ustadz Asep sudah siap, kita mulai. Kita baca hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua di subuh hari ini penuh dengan cahaya-cahaya Allah dan juga diberikan keberkahan rezeki dunia dan akhirat. Amin, Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan pembahasan langsung ke guru kita, Pak Kiai. Ini judulnya sangat menarik sekali, Baik. yaitu sinergitas seorang hamba. Nah, tadi juga mungkin sedikitnya dikaitkan dengan surat dibacakan, surat An-Nisa ayat 48. Ya. Mungkin bisa dijelaskan maknanya ataupun materinya seperti apa? Baik, Pak Raka ya, kemudian juga Ustadz Asep Sihabuddin, ibu-ibu juga dari Majelis Taklim An-Nurmaniyah, pimpinan Ibunda Dr. Ustazah Hajah Nurma Nugraha. Ini kelihatannya Masya Allah ungu-ungu. Ini ada warna ungu, nanti ada warna pink, itu warna perempuan semua. Saya mengikuti saja. Sehat ya? Pemirsa Indonesia, Serambi Islami TVRI, kita berdoa pada hari nan indah, nan cerah ini. Maksud saya adalah hati kita cerah. Semoga Allah memberkahi hidup kita dunia dan akhirat, amin. Enggak terasa hari berjumpa dengan minggu dan minggu bertemu dengan bulan. Bulan juga bertemu dengan tahun. Sesaat lagi kita masuk yang namanya Isra Mi'raj, namanya Sya'ban, namanya Ramadan. Nanti masuk Idul Fitri dan seterusnya bergulir. Kelihatannya umur kita bertambah pemirsa. Tetapi pada esensi, pada hakikatnya umur kita berkurang terus. Betul. Ada satu the big question, pertanyaan besar kita. Andai kata Allah tetapkan umur kita sampai di sini, sudahkah kita siap? Jawabnya tidak lain adalah insya Allah. Yang penting adalah bahwa kita walaupun yang dikatakan death is the grand leveler, bahwa semua pasti mengalami kematian. Tetapi ingat bahwa death is the grand leveler itu kematian sebagai alat perata raksasa. Dan hari ini kita akan mencoba pemirsa Indonesia. Tapi saya mau tanya dulu, Ibu sehat? Enggak, tadinya pada bengong, pada mangap. Jadi kalau yang bengong-bengong saya tanya, Ibu sehat? Alhamdulillah. Di sini kita akan mencoba membahas sinergitas seorang hamba. Sinergi. Hamba itu ada komunikasi kepada Allah vertikal, ada komunikasi kepada sesama umat manusia yang disebut dengan horizontal. Ini terkadang ada hubungan baik kepada Allah, hablum minallah, ada hubungan baik kepada manusia, hablum minannas, tapi ada juga manusia tidak baik hubungan kepada manusia atau manusia tidak baik hubungan kepada Allah. Sehingga musibah bertubi-tubi. Kalau kita semua meremehkan tentang sinergitas seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah atau kepada sesama umat manusia, ini akan terjadi. Gejala-gejala doomsday, the end of world. Sekarang sudah mulai. Nah, Allah berfirman di dalam kalimat surahnya, surat keempat, surah An-Nisa di ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yakfiru ayyushraka bihi, enggak akan tuh
yang namanya mengampuni dosa syirik kepada Allah. Allah nggak akan ngampunin tuh dosa si hamba itu lantaran dia syirik, dia itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Kecuali adalah wa yakfiru maduna zalik. Nah, ini Allah dan Allah mengampuni dosa selain zalik, selain dosa syirik itu. Selain dosa seperti itu maksudnya syirik. Di sini ada kata lima yasha bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat? Di sini saudaraku yang terhormat, wa may yusyrik billah. Dan barang siapa syirik billah dengan Allah kepada Allah, faqad iftara itsman azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa, dosa yang besar. Makanya gimana Pak Raka? Makanya saya mau lanjut atau rapat dulu nih, briefing dulu. Benar pemirsa, kalau udah ada kode seperti ini Pak Kiai udah nanggung mau keluar. Tapi nanti dibahasnya setelah nanti ada yang mau lewat ini dulu Pak Kiai. Oh iya. Izin dulu ya Kiai ya. Baik. Dan juga pemirsa jamaah yang di sini tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa setia selalu menonton tayangan kami Serambi Islami. Dan juga kami doakan mudah-mudahan menjadi inspirasi juga pahala berlimpah untuk pemirsa di rumah. Jamaah yang hadir di sini juga. Dan ini menjadikan sebuah tayangan yang memberikan edukasi tentang pentingnya yaitu kita mengenal agama kita sendiri. Di antaranya adalah belajar di Serambi Islami. Lanjut Kiai. Tadi makanya kenapa Pak Kiai? Iya. Pak Raka. Ibu-ibu yang terhormat. Ibu-ibu yang terhormat. Piye kabare? Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Banyakan Jawa nih kelihatannya nih. Jadi ada satu yang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abi Khatim. Dan juga ada yang namanya dengan At-Tabrani ya, yang dia perawi meriwayatkan yang sumbernya memang dari Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori itu pernah dia bercerita ada seorang yang datang menghadap kepada Rasulullah baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baginda Muhammad dia lapor kepada baginda Rasul bahwa saya punya keponakan. Bu. Saya punya keponakan tuh. Tuh Abu Ayyub Al-Ansori bercerita tuh. Meriwayatkan bahwa sumbernya Abu Ayyub Al-Ansori dia mengatakan bahwa ada seseorang datang kepada Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang ngomong sama Nabi, aku punya keponakan dan keponakanku ternyata dia mengerjakan sesuatu apa yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah. Tapi dia mengaku di agamanya, dia agamanya Muslim, dia mengaku dia menyembah kepada Allah, dia mentauhidkan Allah, tapi dia masih percaya tuh. Nih kepada mbah-mbah di gunung-gunung. Dia masih percaya bahwa ini cincin saya ini mujarab. Bisa buat kaya, bisa buat jimat, ini kalung saya. Dan saya percaya, kepada kan orang kalau nanam padi itu ada tuh percaya sama Dewi Sri gitu ya. Bu, Dewi Sri itu dia kalau dia rubuh berarti Dewi Srinya marah. Makanya saya harus pasang sesajen, andai kata. Ini kita bicara tentang tauhid. Tentang akidah. Aku harus potong kepala kebo. Tahu. Bengong aja. Kepala sapi aku tanam. Ini nih
Makanya dia tidak ada komunikasi kepada Allah. Itu ya yang dikatakan dia lain di mulut, lain di hati, telunjuk lurus, kelingking berkait, musang berbulu ayam, setali 3 uang menohok, kawan seiring menggunting dalam lipatan. Dia ngaku beriman kepada Allah, tapi esensi aplikasinya dia nggak beriman kepada Allah. Betul. Dengar nggak tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar nggak tuh ada tamu? Ada ketuk, iya. Iya. Bang Raka ngundang, Bang. Ngundang ya? Ya. Buat nemenin Kiai. Betul Pak Kiai. Nah biasanya memang kalau di Islami bersama guru kita itu ada narasumber kedua ya Pak Kiai yang kita undang supaya untuk menambah ya bagaimana tentang tema kita ini pembahasan lebih meluas. Dan langsung saja kita hadirkan. Beliau ini adalah sebagai pendakwah juga dan juga sebagai pimpinan ya dalam taklim, dan beliau ini sehari-hari sebagai ketua Yayasan Perguruan Ar-Numaniyah. Dan langsung saja kita hadirkan yaitu guru kita Dr. Hajah Nurma Nugraha MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah. Alhamdulillah Pak Kiai sehat semua. Udah sehat ya. Luar biasa alhamdulillah. Ustazah Nurma, Allahu Akbar. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dari dulu begini aja nih. Awet muda Kiai ya. Masya Allah. Mau awet muda, ya. Alhamdulillah ya, silakan. Baik. Duduk Ustazah. Ya. Alhamdulillah. Jadi di sini Ustazah bicara tentang sinergitas seorang hamba Ustazah. Jadi yang saya bilang tadi bahwa ada Ibnu Abi Khatim dan At-Tabrani, dia meriwayatkan yang sumbernya memang dari Abu Ayyub Al-Ansori, dan kemudian juga dia bercerita bahwa ada seseorang yang lapor sama Nabi. Betul. Dia punya keponakan, dia beriman, ngakunya iman, dia sholat, dia mentauhidkan Allah, tapi masih juga percaya sama yang lain, artinya masih menyembah kepada yang lain. Ini datanglah kemusyrikan, makanya turunlah ayat Allah di surat keempat di ayat 48. Ini banyak orang yang makanya ada kata wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi sembah Allah, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Betul. Makanya kita harus menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak kompak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. Sembah dulu Allah baru kita minta tolong. No venture, no gain. Nggak ada usaha, nggak ada hasil, nggak ada kerja, nggak ada gaji, nggak ada panen. Kita karena kita nggak tanam, nggak ada panen. Betul. Jadi nggak ada ceramah, nggak ada pengajian, kita nggak ada pahala. Ya, demikian. Ya, Pak Raka. Ya. Ini saya langsung ke Ustazah, ini menarik nih Ustazah ya, karena Pak Kiai sudah menyampaikan bagaimana ternyata ini menjadi sebuah mungkin PR buat kita. Apalagi di zaman semua serba teknologinya digital, canggih gitu ya. Nah ini gimana dengan sinergitas seorang hamba dimulainya? Pentingnya kita belajar mengenal, atau mungkin kita ikut sekolahnya dulu pendidikannya, atau mungkin dari orang tuanya, atau memang ternyata emang anak ini sejak sebelum lahir ya di dalam kandungannya sudah mungkin dikenalkan. Nah itu mulainya seperti apa? Saja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalahu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Pagi hari yang cerah dan berkah, kita berada di sebuah acara yang sangat hebat, Serambi Islami TVRI. Di samping saya ada bapak-bapak kiai, para qori, di hadapan saya ibu-ibu solehah. Amin. Calon-calon ahli syurga. Amin. Apa kabar ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi hari yang cerah dan berkah. Saya mendengar pertanyaan dari Bapak MC, mewakili dari beberapa penanya-penanya lainnya. Alhamdulillah, bahwa Islam mendidik umatnya sejak bukan hanya sekolah di SD dan seterusnya, tapi sejak kita berada dalam kandungan. Itu sebabnya sejak berada dalam kandungan, ayah ibu mendidiknya dengan baik. Begitu melahirkan, diazankan di kuping kanan, dikomatkan di kuping kiri. Kemudian didoakan selalu, bahkan ketika usia SD
diajak ke sekolah agama. Apa maksudnya? Supaya mereka semuanya mengenal tauhidullah, mengenal sisi akidah. Itu sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa di rumah di seluruh Indonesia, Islam tidak pernah lepas dengan akidah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah. Dalam ilmu tafsir berjumpa ini liqa'a rabbi ada 4 arti. Berjumpa dengan rahmatnya, berjumpa dengan ampunannya, berjumpa dengan syurganya, dan berjumpa dengan wajah Allah. Apa ciri yang harus kita laksanakan? Falyamal 'amalan shalihan, banyak-banyak mengumpulkan melaksanakan amal kebaikan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah syirik kepada Allah. Ini inti dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi. Iya. Ya, mudah-mudahan yang terpenting lagi ya tadi sampaikan menarik nih Pak Kiai ya. Iya. Tadi Ustazah bilang ternyata memang ini pembelajaran sejak mulai kita manusia orang tua kita gitu. Nah, ini Iya, Pak Kiai ini kan perlu kita ketahui. Sedikit saya tambahkan, Ustazah cakep. Ini bukan pantun nih, cakep, bukan pantun ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, ya, memang as-shalah. Tapi ada kalimat awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Jadi kewajiban orang tua, bapak ibu, Ya. kepada anak yang baru lahir itu kenalkan kepada Allah. Betul. Tidak hanya pada saat sekarang saja, usia-usia dini kemudian di sekolah, tapi saat dalam kandungan. Lahir azan kanan, komat telinga yang sebelah kiri, mudah-mudahan itu anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Jadi termasuk tergantung sama orang tuanya Ustazah ya. Betul. Yang disebut dengan a good husband makes a good wife. A good wife is a good price for husband. Paham gak sih? Kagak. Jadi a good husband, bahwa suami yang a good itu yang soleh bisa mencetak istrinya jadi soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggak kompak bilang aminnya. Semangat, amin. Amin ya Rabb. A good wife is a good price for husband. Bahwa istri yang soleha itu bisa juga jadi hadiah dari Allah buat sang suami yang soleh juga. Tergantung sama bapak ibunya. Wat toibatu li toibin, wat toibuna li toibat. Jadi emaknya baik, bapaknya baik. Anak insya Allah baik juga ya. Amin. Jadi anak itu nggak jauh jatuh dari Pohon. Buahnya. Orang tuanya. Oh iya, orang tuanya. Buah itu, nggak jauh jatuh dari Pohonnya. pohonnya. Begitu juga anak, ya. Cakep, Ustazah. Ya, Oke. demikian. Nah, Pak Kiai ini menarik. Ada beberapa hal poin-poin yang memang ternyata kita perlu nih mengenal tidak cuma hanya kepada Allah, tetapi juga kepada manusia, juga alam semesta ini, Pak Kiai. Nah, gimana jadinya supaya hamba Allah ini selalu kita beriman bertakwa, sehingga memang sinergitas seorang hamba itu benar-benar terbukti dan terjadi. Iya, tempatnya di majlis-majlis taklim. Beriman dan bertakwa itu yang namanya sinergitas positif. Jadi kalau orang yang ngaji di taklim itu yang dikatakan human service organization, organisasi tempat mengservis manusia, tempatnya taman muzakarah, taman diskus agama, taman taklim Anurmania. Iya. Amin dong. Amin. Taman Taklim Serambi Islami TVRI. Amin. Itu kan taman sorga. Idza marartum biriyadil jannah, ini sinergi nih ya. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu melintasi taman sorga itu, majlis taklim tuh tempat kita sinergitas positif antara manusia dan Allah, ya. Antara manusia dan manusia. Nah, itulah yang namanya idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman sorga itu, taklim atau taman muzakarah, hendaknya farta'u, maka mampir. Amin dong. Amin. Insya Allah. Nah, kenapa? Karena di situ ada taman sorga. Sahabat nanya, Ustazah, wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Apa yang dimaksud taman sorga itu? Lalu Rasulullah mengatakan hilaqul dzikri, taman sorga itu di dalamnya ada ya zikir, ada sholawat. Sholawat apa tuh? Tadi coba sholawatnya, saya mau tahu. Man sholla alayya sholatan wahidatan
sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang baca solawat 1 kali, dia itu Allah menjawab kepada kita itu asyra. Allah balasnya berapa? 10. Wa man shalla alayya asyra, siapa orang yang baca 10, sallallahu alaihi biha mi'atan. Maka Allah ngejawab, ngebalikinnya sama kita 10 nih. Allah jawab 100. Wa man shalla alayya sholatan mi'atan, siapa yang baca mi'ah, Allah jawabnya alfan, 1000. Barang siapa yang baca man sholla alayya sholatan alfan, Allah jawabnya berapa? 10.000. 10.000. Dibilang ada yang 1.000.000. 100.000. Lam tamasa unar, Allah nggak akan sentuh jasadnya masuk ke neraka. Tuh, baca baru sekali aja. Coba sholawat. Salawat. Sallallahu Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatihi abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Cakep. Alhamdulillah Pak Kiai. Nanti kita akan bahas lagi nih Pak Kiai, juga Ustazah, juga jamaah yang di sini ya. Jangan kemana-mana karena ada yang mau lewat dulu. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di studio dan sama-sama semangat untuk belajar mencari ridhonya Allah. Mudah-mudahan menjadikan ilmu ini menjadi pahala berlimpah untuk kita semua. Nah, Pak Kiai izin nih Pak Kiai, saya mau nanya ke Ustazah boleh ya? Boleh banget. Ini karena menarik nih Ustazah nih. Ini kan bicara sinergitas seorang hamba. Ini kan tidak cuma hanya diperlukan ya peranan pendidikan, pendidikan akidah dalam diri kita. Tetapi kan kenyataannya di sekarang ini ya di zamannya sekarang ini kan banyak sekali ya. Tantangan-tantangan ya yang harus dihadapi. Nah kira-kira keimanan ketakwaan itu kan pasti banyak ujiannya atau cobaannya. Ini gimana menghadapinya gitu? Apalagi dengan kemajuan teknologi, terus informasi yang di seluruh dunia dengan genggaman handphone saja kita bisa lihat seperti itu. Ini gimana, Ustazah? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ya, pertanyaan inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat. Bahwa kita berada di zaman era teknologi. Di zaman canggih luar biasa. Tetapi Islam akan selalu lebih hebat dari zaman apapun. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama yang paling tinggi, tidak ada apapun yang bisa meninggikan Islam. Itu sebabnya problema apapun yang ada dan timbul, Islam akan mampu menjawabnya. Betul. Bagaimana Bagaimana kondisi sekarang di mana teknologi mengalahkan segala sesuatunya? Tidak. Makanya alim ulama, kiai-kiai, cerdik pandai, cendekiawan jangan pernah berhenti belajar agar kita mampu menjawab tantangan zaman. Apa diantaranya? Tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pelajaran yang kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang teknologi, tentang ibadah, tentang apapun terjawab dengan rapi. Bagaimana misalnya, ini ibu-ibu rumah tangga yang punya anak. Kita semua yang punya keluarga. Ketika datang waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu solehah berkata, anak-anak, lepas semua teknologi apapun. Allah memanggil kita. Maka ada suara azan di masjid, di musola. Semua urusan dunia kita letakkan, kita ajak anak kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan itu non-stop selalu. Kalau bukan kita siapa lagi? Umat Islam harus hebat memperjuangkan aqidatul Islamiyah. Dengan cara apa? Didik anak-anak. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Didik diri kamu dan ahli keluarga kamu supaya jauh daripada ancaman api neraka. Yuk sholat anak-anak semua. Ya mama, wah harus sabar Ustaz, dakwah terus ya.
Ketika datang subuh, as-salatu khairum minan naum. Ayahnya sudah bangun, ibunya sudah tahajud. Ini semuanya ahli tahajud nih Ustaz. Amin. Masya Luar biasa, Allah. jam 3 udah pada bangun tahajud. Kelihatan dari wajahnya. Kelihatan dari wajah mereka ini ya. Wajahnya bersinar. Mereka wajahnya glowingnya bukan karena glowingnya teknologi kecantikan, tapi sehari semalam 5 kali dia membasuh air wudhu di mukanya. Berapa ratus titik yang ada di tubuhnya semuanya kena cairan air wudhu. Masya Allah. Amin. Nah, ini sangat menjadi sebuah kebanggaan ya mungkin buat diri kita. Tapi Pak Kiai izin, Iya. kan kita juga nggak boleh ya Pak Kiai, mohon maaf, menjadi manusia yang sombong atau membanggakan diri. Ada nggak di dalam dalil ataupun Ada. Al-Quran disebutkan Allah tidak menyukai orang seperti itu. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kamu jalan di muka bumi ini dengan sombong. Sebab sombong itu al-izzu izzati wal kibriya'u ridai. Hadis qudsi mengatakan bahwa kemuliaan itu kemuliaan aku, kata Allah. Al-izzu izzati wal kibriya'u ridai, dan sifat sombong itu ridai, selendang aku, pakaian aku. Wa man naza'ani faqad azabtu. Siapa orang yang punya sifat sombong di muka bumi ini, faqad azabtu, maka sungguh akan kuazab dia. Nauzubillah min. Jadi sifat sombong juga penyakit itu, psikosomatik, penyakit kejiwaan. Sombong, ria. Tahu ria? Tapi ada ria yang lucu di TVRI dulu, namanya ria jenaka. Itu program TV Pak Kiai. Iya. Kadang-kadang kita, kadang-kadang kita nih, sedekah aja nih, sorry nih. Maka kalau orang yang baik tangan kanan itu sedekah, tangan kiri nggak boleh tahu. Kadang-kadang tangan kanan kita memberi, nih dengerin nih. Lihat ya, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Makanya sebetulnya tadi saya mau tambahin Ustazah Nurma Nugraha. Orang kemarin gadget itu mati tuh belum lama tuh 3 hari. Kepusingan tuh. Iya. Jadi kalau orang ngaji seandainya atau orang berjalan seandainya ketinggalan Quran, andai kata. Kita biasa aja. Sekarang tuh, zaman sekarang tuh. Padahal nggak boleh seperti itu. Kalau gadgetnya ketinggalan di rumah, waduh kepusingan dia. Makanya ada istilah mereka, no gadget, no life. Nggak ada gadget, HP, teknologi. Nggak ada gadget, nggak ada kehidupan. Ya Allah. Sampai segitunya orang ngomong no gadget, no life. Padahal no Quran, no life. Nggak ada Quran, nggak ada kehidupan. Betul nggak kira-kira? Itu yang saya bilang Ustazah, nih glowingnya wudhu, glowingnya sholat. Bener. Ini ahli surga semua. Wajhun malihun. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Wajhun malihun. Saya lihat wajahnya itu bersinar, berseri-seri. Bersinar karena ada lampu. Karena bekas wudhu. Wajhun malihun, hatinya, inner beauty akan tampak outer beauty. Ya. Ini yang dikatakan sinergitas seorang hamba. Tidak hanya kepada, ada peribahasa mengatakan waqad jurjal jar isyfi burun wala bur'u lima lisan. Kalau pedang melukai tubuh ada harapan sembuh, betul enggak? Betul. Ya. Tambah kasih aja tuh obat tuh, sembuh dia. Pedang, pisau melukai tubuh ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari? Babuek bayi padu-padui, babuek jahe sekalipun jan. Tahu apa artinya? Nggak tahu. Terjemahkan. Ternyata berbuat baik itu harus hati-hati, berbuat jahat sekalipun jangan. Makanya sinergitas seorang hamba itu tergantung juga kepada hati. Yang saya katakan inner beauty, outer beauty. Betul. Ahli surga lisanun fasihun, lidahnya fasih, salawat tadi. Iya. Fasih banget. Qalbun taqi, artinya takwa. Di mana aja nih emak-emak bertakwa. Amin dong. Amin. Wayadun sakhiyun, tangannya dermawan. Apalagi yang ngomong Agus Dermawan, Masya Allah. Amin, amin. Yadun sakhiyun, alhamdulillah. Lillah. Makanya demikian Pak Raka, ada nanti hati yang kolbun salim, ada kolbun yang betul-betul syadid, ada kolbun yang marid, ada kolbun yang mayit. Ya. Kolbun salim itu kolbun yang baik, salim ya, selamat. Ada hati yang selamat. Ada juga kolbun syadid, hati yang keras. Makanya Ibnu Hajar dalam sebuah
ucapannya mengatakan al-ma'u ma'arikatihi yasyukul hajar ma'asidatihi. Jadi air dengan kelembutannya itu bisa menembus batu yang keras, yang kuat, cadas yang kuat. Ya. Al-ma'u ma'arikatihi yasyukul hajar ma'asidati. Itu air yang lembut bisa tembus tuh yang namanya batu yang kuat. Tapi nasihat yang lembut tiap hari dinasihatin, enggak tembus hati. Pada hati, berarti hati itu lebih keras daripada Batu. Itu kata ibu-ibu loh, kata mama loh, kata Pak Raka, ya demikian Pak Raka, ya. Tapi ada hati yang tadi yang saya katakan syadid, kemudian marid, ada juga yang mayit, ada yang sakit, ada juga yang mayit itu yang memang nih, yang sombong tadi, yang nggak mau kenal sama Allah, nggak mau kenal pengajian, nggak mau kenal dengan yang baik-baik. Nauzubillah min dzalik. Ya demikian Pak Raka. Pak Kiai, kalau tadi Pak Kiai kita pahami bahwa ternyata kan Allah nggak suka ya dengan kita menyekutukan atau musyrik. Tetapi ada juga Allah menyukai gitu loh dengan apa kita kerjakan, misalkan apakah cukup dengan ibadah saja, sholat, atau mungkin ada hal yang lain dan orang tua kita atau kerabat atau mungkin para ulama, mungkin bisa ditambahin sama Ustazah, silakan. Baik, terima kasih. Dalam Islam itu ibadah itu ada dua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Nah, jadi kita tetap ibadah kepada Allah, tapi kita berbuat baik sesama manusia. Wabil khusus ayah bunda, orang tua kita. Ati'ullah wa ati'ur rasul, wabil walidaini ihsana. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam berbagai nasihat alim ulama, jangan pernah lupakan kedua orang tua kita, terus tetangga kita, terus orang-orang yang butuh bantuan kita, Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan butuh pertolongan. Bahwa Islam itu melaksanakan ibadah bukan hanya satu cabang, tapi luas sekali. Duribat alaihimud dillatu ainal masukifu illa bihablim minallah wa hablim minas. Yang penting kita niatkan ibadah. All your entire and your activity are ibadah. Yes, I know. Apa itu? If they are don't accordance in law of God. Wah, God. Tahu nggak artinya, Mas? Kagak. Saya belajar dulu ya, ibu-ibu ya. All your entire and your activity are ibadah. Apapun yang kamu kerjakan, kamu laksanakan yang baik-baik, niatkan ibadah. Ini kita ibadah ini luar biasa. If they are don't accordance in law of God. Apabila pekerjaan kita tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Jadi sekarang seperti ini taman surga ibadah. Amin. Kita pulang ke rumah ada ayah bunda, kita berbuat baik ibadah. Amin. Kita menyapa tetangga kita yang susah juga ibadah. Apalagi maaf saya punya 380 anak yatim. Doa apa? Itu saya niatkan ibadah. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal buat kita kembali kepada Allah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu artinya Pak Raka, the science without religion is lame. Apalagi and religion without science is blind. Apa artinya? Apa? Itu artinya ternyata pentingnya itu yang namanya agama, pentingnya namanya ilmu. Bahwa ilmu tanpa agama itu ya akan lumpuh, dan agama tanpa ilmu akan buta. Itu sains Albert Einstein mengatakan kayak begitu. Oleh karena itu ini betapa pentingnya ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang tadi dikatakan Ustazah hablum minallah dan hablum minannas, mensitir sebuah surahnya Ali Imran di ayat 112, luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang paripurna nih masyarakat. Jadi lahiriah baik, batiniah baik untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi Ustazah di depan, kalau kamu melintasi taman sorga, hendaknya kita mampir. Benar tuh, belum dilanjutin tuh. Nah, kemudian di dalamnya ada taman sorga, hilaqah dzikri, orang yang tengah berzikir. Wa maryadul jannah ya Rasulullah, ternyata hilaqah dzikri. Nah, orang yang zikir di situ adalah innallaha ta'ala sayyarati minal malaika. Ternyata sesungguhnya Allah itu mengirim pengelana, pengontrol, supervisor berupa malaikat-malaikatnya. Nyari tuh. Di mana tuh yang namanya Yayasan Maulidah Fitria? Di mana tuh Anurmaniyah yang kita sama-sama ngasuh membina anak yatim piatu nih. Bagaimana ini cara? Dicari itu sama malaikat. Innallaha ta'ala sayyarati minal malaikah. Sesungguhnya Allah mengirim, mengontrol
memberikan pengontrol, supervisor berupa malaikat. Ternyata malaikat itu ngapain? Yatlubuna khilaqadz dzikri. Dia mencari orang yang sedang berzikir. Amin dong. Amin ya Allah. Mengontrol, dia mencari yatlubuna khilaqadz dzikri. Pas ketemu tuh di belahan, apa di Jakarta, apa di Bekasi, apa di Ciledug, apa di mana. Fa idza atau alaihim hafubihim. Siapa yang ketemu ternyata oleh malaikat. Tuh malaikat turun saja. Malaikat transit tuh di tempat kita tuh. Yang tempat orang yang zikir. Hafubihim gabung sama kita semua. Alhamdulillah. Tuh malaikat rahmat. Bukan malaikat Israel. Malaikat Israel meninggal dong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, oleh karena itu ini semuanya menjadi ahli sorga. Amin. Ahli sorga itu syaratnya apa? Ibadah. Ahli sorga syaratnya? Kalau kita masuk sorga syaratnya apa? Mati. Mati. Iya. Mati dulu. Itu yang paling jitu. Iya, demikian. Nah ini menarik jadi yang dibahas sama Pak Kiai ya. Ternyata kita perlu mengingat ya. Bahwa Allah itu begitu dekatnya sama kita. Dan bahkan tadi Pak Kiai juga Ustaz sampaikan. Ketika kita berbuat baik sebenarnya Allah juga menyiapkan, mohon maaf nih. Misalkan selain pahala adalah mungkin keberkahan-keberkahan yang lain Pak Kiai. Nah Pak Kiai sebagai seorang hambanya nih. Kita kan nggak pernah tahu ya. Kadang orang itu lebih cenderung dia akan lebih beriman bertakwa ketika mohon maaf Pak Kiai diberikan rezeki atau diberikan sebuah kesenangan dan sebagainya. Tetapi kalau pada saat misalkan nih ada cobaan dan sebagainya malah kayaknya bukan menyalahkan Allah ya, tetapi cenderungnya adalah dia nggak tahu bahwa itu juga bagian dari nikmatnya Allah. Nah Pak Kiai bijaknya sebagai hambanya Allah kita tuh bersikap seperti apa Pak Kiai? Sabar. Dan kita bersikapnya harus nothing tulus. Harus kita ikhlas. Ala syara wa dara masykur, suka dan duka kita bersyukur sama Allah. Jadi apapun yang terjadi, baik ujian kemarin tuh di Cianjur ada gempa tuh, kita harus sabar. Sebab Allahu Akbar. Ada kalanya wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Atau zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak tuh di muka bumi kehancuran baik darat maupun laut akibat ulah tangan-tangan manusia. Ya. Karena mereka tidak mensyukuri akan nikmat. Sorry nih. Kita bukan punya uang yang banyak aja atau sehat aja kita bersyukur. Suka dan duka sepatutnya kita bersyukur. Dan musibah juga datang, bukan hanya dari Allah saja. Memang sih ma'asoba musibatin ila bismillah. Tidaklah musibah itu datang kecuali izin Allah. Tetapi di situ juga ada gerakan-gerakan tangan manusia yang memang terkadang merusak. Mungkin saja nabang punan, jadi banjir. Atau sampah. Kita buang sampah sembarangan. Betul. Atau menggali. Pokoknya kemarin saya bilang waktu Senin yang lalu ada illegal logging. Ada illegal fishing. Ada illegal mining. Ada penebangan hutan secara liar. Ada juga dia ngebom ikan, ngambil ikan secara liar juga. Ada juga yang namanya tambang itu secara liar juga. Ada ilegal mancing, kan begitu? Ilegal mancing. Iya, kata kemarin host kita yang Pak Hafiz ya. Ya, demikian. Oke, ini menarik ya. Tapi masih ada sih satu hal yang mungkin kita tanyakan, tapi nanti kita akan bahas kembali karena tidak cuma hanya saya juga jamaah, tapi ada nanti pertanyaan dari pemirsa. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan tak terasa juga waktu semakin matahari akan muncul dan kita semuanya harus semangat karena semangat pagi ini, semangat matahari Allah berikan tidaklah nikmat buat kita untuk menjemput rezekinya. Nah baik lagi Pak Kiai, ini menarik. Pak Kiai, ada nggak satu dalil atau tuntunan kita kepada ya Allah Allah berikan kepada kita itu mengenai tentang ya itu tadi berbuat baik tidak cuma hanya ya tidak ke keluarga kita tapi orang-orang yang mungkin Allah perintahkan. Iya. Tadi Ustazah Nurman Nugraha sudah menjelaskan tuh
yang dalam statement Qur'annya di surah An-Nisa ayat 36 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha kan wala tusyriku bihi syai'a. Yang bagus Pak Ustadz Asep. Baik. Silakan baca. Izin, Kiai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Iya, Mas Raka, Ustazah Nurma ya, kemudian juga Pak Asep, ini pembahasan tadi sudah Ustazah Nurma Nugraha Baik, Kiai. ngebahas bahwa berbuat baik itu yang pertama adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian semua berbuat syirik kepada suatu apapun. Wabil walidain ihsana, hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kan ridho Allah, ridho orang tua. Murka Allah, murka orang tua. Sekarang banyak anak yang terkadang durhaka pada orang tua. Ya. Orang tuanya yang melahirkan bertaruh antara mati hidup. Terkadang Ustazah 10 orang anak aja tuh dilahirkan sama emaknya. Satu orang emak bisa melahirkan 10 orang dan dirawat. Dan emaknya itu bertaruh antara mati hidup. 10 orang anak dilahirkan tuh dirawat, dipelihara baik-baik. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat emak yang satu. Betul. Bahkan emaknya dilempar ke panti-panti werda, ke panti jompo. Tapi emaknya tetap aja dia sabar. Dia menangis tapi berdoa buat anaknya tuh. Jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita. Ya, kemudian wabizil kurba, wal yatama, wal masakin, wal jarizil kurba, wal jaril junub, wasahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini cakep ini ayat. Cakep walaupun pemirsa sudah banyak hafal juga ya. Tapi kita amalkan. Kita berbuat baik itu sama anak yatim, sama orang miskin, sama teman kerabat, sama saudara kita. Masa sama orang lain kita baik sama saudara kita, adik kita atau ponakan kita nggak baik ya. Demikian. Mungkin ada lain. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita ya. Ternyata Allah itu menyukai ketika kita mau berbuat baik kepada siapapun. Pakai izin juga pemirsa dan jamaah karena nanti ada pertanyaan berikutnya ini. Ini ada titipan video dari jamaah kita. Sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kiai Haji Agus Dermawan, perkenalkan nama saya Entri Destiana dari Jogja. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, bagaimana seorang Lukman Hakim mengajari anaknya untuk tetap sinergi, tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Pak Kiai yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu pertanyaannya. Dan selanjutnya untuk jamaah langsung yang ada di studio. Silakan. Tadi Bu Ana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Pak Kiai dan Ustadzah. Izin saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Hajah Laili Syahidah. Alhamdulillah tadi pembahasannya sangat bagus, luar biasa. Membahas tentang syirik, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi beberapa penjelasan dari Pak Kiai
banyak yang hamba-hamba Allah yang masih percaya dengan adanya, mohon maaf ya, tentang cincin-cincin, batu-batu ya yang tadi telah dijelaskan. Yang saya ingin bertanya yaitu apa sih macam-macam musyrik ini yang mungkin menjadi pelajaran buat kita agar kita menjadi hamba Allah yang dikatakan hamba yang selalu bersyukur dan hamba yang selalu percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Dan tadi juga Ustadzah Nurma sudah menjelaskan di dalam ayat yaitu yang menjelaskan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Bahwa kita memang dianjurkan untuk mengerjakan amal soleh dan kita jangan sampai musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 2 pertanyaan Pak Kiai. Nah, langsung saja kalau gitu Pak Kiai yang menjelaskan. Ustazah, saya izin berdiri ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, ini biasanya kalau berdiri ini saya ngebangunin orang tidur, gitu ya. Kok nggak ketawa sih? Ibu-ibu ngantuk. Sehat semuanya. Tadi ada pertanyaan ya? Ya. Pertanyaan itu coba deh Ustazah ke depan, Pak Asep ke depan, Baik, Kiai. ke depan. Kiai. Saya mau Mau ada disuruh gurau, surut. kur. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menjawab tadi pertanyaannya adalah Luqman Hakim ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman Hakim itu mengajarkan kepada anaknya wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Dan Luqman Hakim itu mengajarkan kepada anaknya dan Luqman Hakim itu wahwa ya'izuhu kemudian ya bunaya wahai anakku sayang la tusyrik billah. Wahai anakku kamu jangan berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Karena inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu perbuatan yang memang dosa kezoliman yang sangat besar. Nah di sini ada pertanyaan yang kedua Ustazah. Ya. Ada berapa macam tuh syirik-syiriknya tuh. Kalau tadi Luqman Hakim mengatakan tadi dalam fikih ya. Ya, silakan Ustazah. Baik, Masya Allah. Dalam diskusi dan acara ini luar biasa menariknya. Dari duduk sampai diri berempat. Karena Saking semangatnya. Duduk tadi pegel. Sekarang kita diri. Saking Ya. semangatnya ya. Jadi pertanyaan dari Ustazah Hajah Laili Syahidah. Bagus banget ya. Mengambil dari surah Al-Kahfi paling ujung. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi yang dipertanyakan adalah macam-macam syirik. Iya, Masya iya, Allah, iya. ya. Yang paling besar syirku billah adalah syirik kepada Allah. Menyembah gunung, menyembah setan, menyembah batu, menyembah berhala, menyembah dukun, itu syirik akbar. Apalagi menyamakan Allah dengan mereka-mereka yang lain. Itu syirkul akbar. Ada juga termasuk syirik. Apa itu syirik? Sombong termasuk syirik kecil. Maka kata Nabi, al-kibriya uridai, sombong itu pakaianku. Kalau ada orang yang sombong, dia mau pakai pakaianku, orang itu termasuk aku yang paling aku tidak cintai. Maka itulah Fir'aun, orang yang paling sombong misalnya. Ada orang-orang yang merasa hebat dirinya, sombong, takabur. Maka di dalam Islam kita disuruh menjadi manusia yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan sifat-sifat kesyirikan lainnya, di antaranya takabur. Maka dengan adanya silaturahim kita pada hari ini, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang hadir di sini dan para permisa di seluruh Indonesia pulang dari sini makin kuat akidah kita, makin bagus akhlak kita. Amin. Dan insya Allah akidah itulah yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal Dan alamin. itu bertambahnya keberkahan ya. Kalau berkah nih tolong dong
Ya, ini tuh keluarin dong. Tadi bagus, ini bagus. Saya Gak ada suara, Pak Kiai nggak keluar. nggak keluar. Oh. Oh gitu. Sorry, biar terkontrol juga. Ya, oke. Aduh, celana saya kedodoran. Tarahu. Ya Ustazah, sudah cukup bagus sekali bahwa sombong itu juga termasuk ya kemusyrikan syirik yang asgor ya, yang kecil. Kalau syirik yang akbar itu yang memang menyamakan ya dukun seandainya atau setan atau apapun yang terjadi di muka bumi ini menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan sebagai syirik yang akbar. Tapi ada juga syirik yang khafi yang memang tersembunyi di hati, kita nggak tahu tuh dia mau ngapain ya, termasuk sombong juga yang khafi itu ya. Dan mudah-mudahan pemirsa Indonesia kita tidak ada yang berbuat syirik dengan segala sesuatu apapun kecuali kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bagus banget ya, artinya adalah langit 7 tinggallah 6. Cakep. Saya lagi pantun. Saya dong yang peka Kiai ya. Cakep. Ya. Langit 7 tinggallah 6. Cakep. Hingga langit 7 tinggallah 6. Cakep. Iya. Jatuh sebuah di Malaka. Cakep. Langit runtuh bumi tenggelam. Cakep. Langit runtuh cakep. Iya, salah ya Kiai ya. Kiamat dibilang lagi. cakepnya dia. Ya mudah-mudahan yang tinggal surga dan neraka. Amin, ya Ya. Rabbal Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Ya demikian Pak Raka. Ya ini Ustazah juga Kiai ya, memang ternyata perlunya yaitu kita mengenal Allah. Nanti kita juga pengen tahu Pak Kiai, kira-kira pengenalan Allah ini hanya untuk diri kita pribadi atau memang untuk seluruh alam semesta ini. Nanti pembahasannya karena dimulai waktu dulu Pak Kiai. Izin dulu Pak Kiai, tetap bersama kami di Serambi Islami. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan lagi pembahasan di pagi hari ini semakin menambah wawasan pengetahuan kita bagaimana pentingnya sinergitas seorang hamba. Dan langsung saja karena sudah ditunggu, ini ada pertanyaan berikutnya dan sama-sama kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aam dari Kuningan, Jawa Barat. Mau bertanya kepada Pak Kiai, Kiai Haji Agus Darmawan. Pertanyaan saya, apakah keridhaan Allah kepada hambanya bisa menyangkut keridhaan seseorang kepada sesama? Mungkin itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya giliran jamaah yang mau bertanya. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, sebelumnya saya perkenalkan, saya Ana Nur Laila akan bertanya, mohon penjelasan Pak Kiai bagaimana aplikasi sinergitas seorang hamba, terkhusus kita ini sebagai emak-emak yang bertanggung jawab untuk bangkitnya generasi kita, sehingga generasi kita tidak menjadi generasi yang toksik kata anak-anak sekarang. Mohon penjelasannya Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu tadi tentang generasi muda di masa mendatang ya untuk menjadi generasi yang on call ya, yang anytime already standby, siap pakai di masa kini, di masa mendatang. Jangan menjadi generasi yang Toksik. ya. Di sini banyak
orang yang terkadang ya dia kelihatannya baik-baik aja tapi meracuni kita. Itu yang namanya jiwa-jiwa yang munafik. Di sini ada kata tarbiyatul aulad fil Islam, bagaimana cara mendidik anak generasi muda dalam Islam. Ada peribahasa mengatakan syubhanul yaum rijal ghad. The young today is leader tomorrow, bahwa pemuda yang sekarang ini adalah untuk the young today sekarang ini, jadi untuk is leader tomorrow, untuk jadi pemimpin di masa akan datang. Itu yang dikatakan bahasa pesantrennya syubhanul yaum rijal ghad. Dan itu tergantung sama, sorry banget nih, kepada kedua orang tuanya juga. Di sini kita tidak bicara soal kenakalan remaja saja. Tapi banyak orang-orang, maaf ya, ada peribahasa mengatakan tusuri handayani eng madiu maun karso ingar sosung tolodo. Depan anak berikan contoh yang baik. Amin dong. Amin. Amin. Kemudian kalau anak pada maju, Bu, berikan semangat. Amin juga dong. Amin. Kalau anak pada mundur, kita dorong, itu manfaat fungsi orang tua. Nah sekarang anak kan mencontoh. Kalau mamanya demikian, papa demikian. Banyak, sorry, tidak hanya kenakalan remaja, tapi banyak juga kenakalan orang tua. Kenakalan orang tua, kenapa? Karena mereka tidak mau manut pada Quran, pada hadis, nggak mau nurut. Coba deh, di hotel berbintang itu banyak berkendaraan yang memang mewah-mewah itu. Ya, itu sorry, kita tidak bicara dan menyinggung perasaan hati siapapun. Ayo kita ibda bin nafsik, charity begins at home. Mulai bahwa kebaikan itu dalam rumah tangga kita, bahwa charity begins at home. Amal soleh itu dimulai dari rumah tangga kita. Mudah-mudahan kalau rumah tangga kita baik, ya, kitanya baik, bapak baik, ibu baik, semua baik, saya yakin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Itu kan dambaan kita. Sakinah itu sanajan aki-aki tetap ngenah gitu. Jadi enjoy kalau orang Bandung bilang kayak begitu. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan terjawab langsung. Tapi ya. yang ini belum nih Ustazah. Videonya. Ya. Viti. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat luar biasa dari ibu dari Kuningan. Pertanyaannya, apakah keredoan Allah itu juga akan sampai kepada keredoan yang lainnya? Bahwa disebutkan dalam sebuah hadis, ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain. Redonya Allah terletak pada redo kedua orang tua. Murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Jadi untuk mencapai keredoan Allah, maka kita harus berbuat baik kepada orang yang paling berjasa dengan kita, orang tua. Kalau kita openi orang tua, sayangi orang tua, patuhi orang tua, insya Allah Allah redo kepada kita. Amin. Sebaliknya kalau kita durhaka kepada orang tua, maka tidak akan mendapat redo Allah. Artinya apa? Di situ masih terletak hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungkan diri kita kepada Allah untuk mendapat ridho Allah, dan hubungkan diri kita kepada manusia untuk mendapatkan ridho manusia, terutama kedua orang tua kita. Maka kepada ibu penanya dari Kuningan, untuk mencapai ridho Allah, mari kita cari ridho kedua orang tua kita. Dan teruslah berbuat baik sesuai dengan akidah Islamiyah, Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti ridho Allah terkena buat kita semuanya. Betul, amin ya rabbal alamin. Ini ada satu lagi Pak Kiai. Enggak. Tapi selain ridho Allah, ridho orang tua, murka Allah, murka orang tua, ada juga tuh orang lain tuh ya. Kita kan nyakitin orang nih, tuh orang bilang enggak ridho deh sampai kiamat, sampai hari kiamat deh pokoknya saya ridho gitu ya. Nah itu kan ada sesuatu kejanggalan yang memang dari hati ke hati, heart to heart. Nah di sini makanya berbuat baiklah di mana saja kita berada, ittaqilah haitsuma kunta taqwa di mana aja berada. Tadi Ustazah cakep banget ya, kaitannya orang tua, juga kaitannya dengan sesama umat manusia. Jangan sampai terjadi luka di hati. Kan saya pernah bilang tuh bahwa kalau pedang melukai tubuh ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Buru-buru minta maaf. Mudah-mudahan
kita selalu dapat keberkahan, ya. Amin. Sebab kalau kita ngaji, guru kan nyampein tuh mencapai keberkahan tuh. Berkah itu kan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan itu ya Ustazah ya. Betul. Jadi berkah. Jadi buat apa gaji sebulan 3 juta nggak berkah? Betul. Lebih baik 100 juta tapi berkah kan begitu. Amin. Nah, itu yang mantap. Itu mau semua amin. Amin. Iya, ya Rabbal alamin. itu berkah namanya. Oke, nah Pak Kiai, ini selanjutnya nih Pak Kiai. Ini kan biasanya kalau Allah itu kan melihat ya, artinya dia memberikan ya kepada hambanya itu ya tergantung pada Allah. Kan Allah biasa begitu melihat pada ketakwaan hambanya, baru turun berkah dan rezekinya. Tetapi juga ada yang kalau kita berbohong berdusta, maka Allah memberikan azabnya. Itu gimana Kiai? Iya tuh, semua juga kan udah pada hafal tuh. Ustazah kita juga udah hafal juga. Kan ada ayat tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aghnahum bima kanu yaksibun. Jadi kalau seandainya masyarakat Indonesia kita semua, kampung kita, kota kita semua beriman kepada Allah, amin. Amin. Dan bertakwa kepada Allah juga, amin ya. Amin. Tapi Allah kasih tuh yang namanya la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard, akan kami buka pintu berkah dari langit dan bumi. Amin. Bilang aminnya lembek, udah mau ini apa kedinginan kali ya. Tapi walakin kadzabu, akan tetapi semua dusta, dia bohong, dia ingkar kepada Allah. Jangan pun minta yang lain, yang ada walakin kadzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Dicabut tuh pintu berkah itu, kenapa? Karena akibat ulah dia sendiri. Ya. Betul nggak? Betul. Nah, makanya kan ada tuh yang namanya Ustazah, kalau kita gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan. Makanya manusia itu harus berbuat kebaikan terus. Kebaikan-kebaikan itu pernah Imam Syafi'i mengatakan bahwa innamal mar'u haditsun ba'dahu. Sesungguhnya kehidupan itu sebuah cerita. Fakun hadisan hasanan liman wa. Maka jadikanlah cerita itu yang baik-baik. Ya. Kalau kita meninggal, entar di kemudian hari anak cucu kita nyeritain kita tentang kebaikan-kebaikan. Ya, demikian. Nah mudah-mudahan ini jadi satu pengingat buat kita lagi ya. Bahwa ternyata begitu Allah melihat apa yang kita kerjakan menjadikan sebuah hasilnya nanti pada suatu saat nanti. Itu ayatnya lain lagi. Ada lagi? Ayatnya itu di suratnya surat ke-9 At-Taubah di ayatnya 105. 105. 105. Tuh, nanti pembahasannya berikut aja. Oke, nah pemirsa kita juga melihat ya ternyata begitu banyak sekali yang dalam kehidupan sehari-hari itu menjadikan sebuah tanda buat kita. Misalkan ya dengan kejadian alam ataupun mungkin sekarang ini yang terjadi tidak cuma hanya kepada mungkin bangsa negara kita tapi ke diri kita sendiri. Nah Pak Kiai mungkin atau Ustazah nih, kira-kira bagaimana ketika posisi kita nih merasakan aduh kayaknya lagi gabut, lagi galau gitu ya. Atau mungkin merasa kok kayaknya saya sudah berusaha tapi kok Allah belum kasih dan sebagainya. Itu gimana Pak Kiai atau Ustazah kira-kira? Baik. Hal ini kita rasakan semua. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita punya satu azam, satu cita-cita, satu keinginan, kemudian belum terlaksana, betul, maka hendaklah kamu bertawakal, berserah diri kepada Allah. Jangan putus asa, jangan ngambek. Gue udah sholat kok miskin-miskin juga. Mendingan si Amoy kagak sholat tuh kaya raya. Nah, itu ngambek. Jadi kita dikasih keadaan apapun nama Allah, paling itu yang terbaik. Insya Allah. Dan semakin kita dekat kepada Allah, ujian semakin banyak. Tapi suatu saat Allah akan mengangkat derajat kita, bukan hanya di dunia sampai ke akhirat. Amin. Jadi apapun yang belum terjawab oleh Allah permintaan kita, ada nilai positifnya yang kita tidak tahu. Betul. Bismillah insya Allah ya. Mudah-mudahan tapi terus saja berjuang, terus meminta, terus berdoa, terus berbuat baik insya Allah. Satu saat akan terdapat. Itu ada kata kalimat ud'uni astajib lakum. Bahasa ibu-ibu please ask me I guarantee. Jadi doa kepadaku niscaya aku kabulkan. Tapi sabar, nothing tulus. Jangan kita sorry nih sholat ibadah zikir maunya kaya. Tadi betul kata Ustazah ya. Tolong pemirsa Indonesia, bismillah nothing tulus. Karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita. Amin. Dan juga masih ada satu segmen berikutnya, nanti kita akan bahas bagaimana intisari kesimpulan dari pembahasan kita di pagi hari ini. Dan pemirsa tetap bersama kami di Serambi Islami.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga di hari ini penuh kebahagiaan dan Allah berikan curahkan di mana nikmat iman Islam ditambah lagi adalah ilmu ini menjadikan sebuah ladang amal kebajikan kita. Dan lanjut Pak Kiai ini karena sudah waktunya dari segmen terakhir kita di mana kita akan bicarakan kesimpulan atau intisari dari pembahasan kita di pagi hari ini. Dimulai dulu dari Ustadz Asep. Silakan Ustadz Asep. Para pemirsa Serambi Islami TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tuan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin kepada Kiai Haji Agus Darmawan dan Ustadzah. Saya Al-Fakir hanya menambahkan sedikit saja. Saya teringat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya diibaratkan seperti satu bangunan yang saling membantu, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Mudah-mudahan sinergi kita baik terhadap manusia juga baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ustadz Asep Sama-sama, ya. Bang Raka. Dan selanjutnya kita minta juga pada Ustazah untuk memberikan kesimpulan di hari ini. Baik, Masya Allah, demikian panjang pertemuan kita, tapi yang paling inti kita mampu mengambil satu kesimpulan. Kesimpulan bahwa dalam hidup kita ini jangan pernah lepas 3. Aqidah, ibadah, akhlak. Aqidah, ibadah, akhlak, sempurnalah kita menjadi manusia-manusia yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta meniru nyontoh akhlakul karimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan lupa terus bersinergi. Apa sinergi kita? Hablum minallah wa hablum minan nas. Kontak langsung kepada Allah dengan ubudiyah dan kita kontak sesama manusia dengan muamalah. Kalau ubudiyah kita mantap kepada Allah, muamalah kita islami, insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang thayyibah. Dan terakhir, semua aktivitas kita niatkan ibadah. Apapun yang kita kerjakan, baik urusan kepada Allah, urusan kepada manusia, nawaitu ibadah. Yang sudah saya ungkap tadi dalam sebuah kalimat perkataan seorang ahli dan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah, dan selanjutnya Pak Kiai boleh dijabarkan pelajaran kita hari ini gimana? Pak Raka, terima kasih ya Ustazah Nurmanugraha, juga Ustadz Asep, Ibu, pemirsa Indonesia, bahwa sinergitas seorang hamba itu tergantung kepada manusia itu sendiri. Ada kata men praposis God disposis. Bahwa manusia punya rencana dan Allah yang menentukan. Sinergitas itu, sinergi ada 2 macam. Ada sinergi yang positif, ada sinergi yang negatif. Seandainya ada mobil yang macet atau mogok di tengah jalan yang tanjakan itu, ada yang mendorong dari bawah ke atas, itu sinergi positif. Tapi ada sinergi yang negatif, mendorong dari atas ke bawah. Di sini ada kata juga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku dan hidupku, matiku adalah semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada peribahasa manusia tidak lain adalah kalau manusia kita semua memang tidak berbuat kebaikan, ada ayat Quran mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Itu tergantung kepada manusia. Sinergitas yang baik dan sinergitas yang tidak baik itu dijauhkan. Oleh karena itu kalimat qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Allah tempat kita bergantung kok, tempat kita meminta. Oleh karena itu di situ ada kata lam yalid walam yulad, Allah enggak beranak dan enggak diperanakkan. Tetapi ingat walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak setara dengan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita dunia akhirat, dan insya Allah kita menjadi hamba yang paripurna, lahiriah baik, batiniah baik, untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anil karim wa'fu anir rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbun haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazali dalika ahla. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minaz zulumati ila nur wa janibna al-fawa'isa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkahi kami ya Allah. Amin. Dalam sinergitas seorang hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Maafkan dosa kesalahan kami apabila Engkau tidak memaafkan dosa kami. Bumi mana tempat kami berpijak ya Allah. Amin. Langit mana tempat kami bernaung, malu rasanya kami hidup di bumi ini kalau Engkau tidak memaafkan dosa-dosa ini. Terbayang di wajah kami ada permintaan yang besar. Yang besar tidak ada tara bandingnya nilainya ya Allah, maafkanlah dosa kedua orang tua kami yang melahirkan kami. Bertaruh antara mati hidup bersimbah darah menegang nyawa. Saat kami belajar di Serambi Islami TVRI ini ya Allah, kami terbayang karena kelahiran kami darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami air mata ibu membasahi pipi. Karena membesarkan kami resah gelisah selalu ibu kami alami. Selalu ayah kami alami. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai, juga Ustazah, Ustaz Asep ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ilmunya ini ya bisa menularkan kepada kita dan juga kita akan amalkan lagi kepada saudara kita. Dan juga jamaah-jamaah yang sudah hadir hari ini ya, sangat luar biasa, saya apresiasi karena semangat belajar sangat tinggi. Dan mudah-mudahan waktu pengorbanannya datang ke sini menurut ilmu juga dibalas sama Allah dengan pahala berlimpah. Dan juga pastinya pemirsa di rumah yang selalu setia menonton tayangan kami, mudah-mudahan seluruh kehidupannya, keluarga diberikan sama Allah, rahmatnya, ridhonya untuk kebaikan kita semua. Dan teras juga karena waktu sudah berakhir, tapi saya juga ingatkan bagi pemirsa juga jamaah-jamaah di sini yang mungkin nanti pengen tahu juga kutipan-kutipan dalam syiar dakwahnya Pak Kiai, langsung saja follow IG-nya di @kh.agusdarmawan. Semoga kehidupan kita semakin berkah dan Allah ridho. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali lagi minggu depan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan sebuah dakwah syiar kita nanti sampai pahalanya di akhirat nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawassal bihubaba wal batulil mustataba wan nabi summa sahaba فعسى ومجابا نتوسل بالحبابا والبتول المستطابا والنبي ثم صحابا فعسى ومجابا نتوسل بالحبابا والبطول المستطابا والنبي ثم الصحابة فعسى ومجابا نتوسل بالحبابا والبطول المستطابا والنبي ثم الصحابة